itu menjadi sebuah tanda kutip ya, bahwa menjadi sebuah senjata untuk perlawanan itu tuh sudah lama. Dibilang tuh katanya orang-orang tuh ngerasa kalau buku ini itu terlalu gelap, terlalu pesimis. Nah, ini tuh emang klaim yang dianggap berlebihan dari penulis bukunya atau emang keadaan Indonesia seperti apa yang digambarkan itu? Sayangnya ketika ada orang yang tidak suka dengan situasi pemerintahan, situasi politik atau tidak apalah istilahnya, kekecewaan dia itu adalah yang dia serang adalah negaranya. Kalau semisalkan buku Reset Indonesia besok itu misalkan besok buku Reset Indonesia itu dilarang, kira-kira bakalan kaget atau udah terbiasa, Kang? Nggak, kalau menurut gue sih nggak ada ininya ya, nggak ada tegangnya sih ya. Oh, oke. Nggak Kenapa? gini, nggak ada tegangnya itu maksudnya gini. Jadi gini ya, buku itu menjadi sebuah tanda kutip ya, bahwa menjadi sebuah senjata untuk perlawanan itu tuh sudah lama. Jadi lu bikin buku yang isinya adalah perlawanan, kritik atau bahkan ngebongkar gitu ya. Itu sudah lama ada sejak zaman, iyalah udah lama lah sebelum Orba. Nah, kemudian ketika Orba itu menjadi efektif, di mana dunia media dan dunia cetak itu menjadi kayak satu-satunya andalan lah untuk membuat dobrakan atau perlawanan, muncullah buku-buku perlawanan. Betul. Sampai hari ini bentuk buku itu tuh ya bagus, tapi untuk melawan lu nggak lewat buku pun sudah bisa. Betul. Kira-kira gitulah sederhananya ya. Oke. Jadi bukannya menyampingkan kekuatan buku, enggak. Buku itu masih unggul kalau lu mau deep gitu loh, mau menggali, mendetilkannya. Iya, Tapi dan sebagai mungkin ada banyak lisan yang emang harus diucapkan. Apalagi kalau misalkan lewat konten butuh berapa lama, betul, butuh waktu dan mungkin butuh tenaga lain untuk melakukan itu. betul sekali. Nah, sementara sekarang untuk melawan, untuk mengkritik atau membongkar katakanlah kesalahan pemerintah, medsos itu jauh lebih efektif kira-kira Lebih gitu. cepat. Lebih cepat. Dan daya dobraknya itu tuh bisa brutal lah kalau kata gue ya. Betul. Dampaknya ya, Kang, Bisa ya. itu ya. Betul. Nah, muncul nih ada sebuah inisiatif mengkritik atau membongkar apapun itu ya, buku Indonesia Riset atau Riset Indonesia sih, lupa gue. Reset Indonesia. Riset Indonesia. Iya. Jadi namanya ngeriset tuh kayak berharap Indonesia balik ke nol lagi itulah. Iya, benar. Kayak mau dimulai ulang, kira-kira kalau di restart apa nih kita gitu. riset dulu lah, kita nolin, kita mulai lagi kira-kira gitu, di riset lagi. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengkritik atau perlawanan atau membongkar sesuatu. Bentuknya buku. Pertanyaannya, kalau itu nanti dilarang atau mungkin nggak itu dihentikan? Kalau memang lu niat ngelawan, rasanya sih lu nggak perlu bikin buku gitu loh. Oke, kalau tujuannya mau ngelawan. Tujuannya mau ngelawan ya. Oke. Lu pengen membongkar Sesuatu, skandal iya. atau sesuatu, ngapain buku gitu. Tapi kenapa milih buku ya nggak tahu juga. Tapi kalau secara outputnya nih, mungkin buku jadi message yang emang lebih soft mungkin. Pelan tapi kayak bisa massal gitu walaupun pelan. Kalau ngomong masalnya, medsos mah lebih masal kalimat. Bisa jadi. Hanya, nah gini nih. Kenapa buku? Oke, kenapa? Apa yang membedakan Buku dengan konten gitu. pilihannya dengan buku gitu ya? Buku itu pertama lebih elegan dan lebih punya wibawa. Kira-kira gitu kan bentuknya buku gitu loh. Kayak terkesan lebih intelek dan terpercaya nih lebih gitu. intelek lah istilahnya gitu ya. Kemasannya lebih oke. Lebih beda gitu, bukan ecek-ecek. Kalau konten kan pertama itu. Kedua, ada risetnya lagi. nah hal lain sebenarnya gini, hal lain yang paling ini adalah buku itu bentuk apa? Bentuk si penyampai protes itu, perlawanan itu orangnya langsung ada.
Ya, betul. Kira-kira gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau di konten atau di medsos bentuknya bisa akun atau cuma anonimus, nah ini mah enggak. Jadi si penulisnya bisa langsung muncul, enggak saya mau melakukan perlawanan kira-kira gitu. Nah yang ketiga yang menarik adalah dengan bentuk buku ini, terlepas jualannya online atau tidak, eh, menjual buku itu tuh punya kesempatan untuk ada yang namanya meet and greet. Jadi lu ketemu, Meet up gitu ya. meet up, Entah dia bikin workshop ataupun kopdar, kayak sekelas seminar betul, gitu-gitu. seminar ke apa. Mm-mm. Kan paling sederhana adalah lu rilis buku, lu ketemu tantangan toko buku Iya, gitu ya. Nah kira-kira biasanya gitu ya. kayak penulis Nah dengan penggemarnya betul. kayak gitu. Nah itu sebetulnya bentuk buku itu punya keunggulan lebih ke sana. Itu berarti secara apanya, Kang? Ke arah situ tuh maksudnya kayak dalam bentuk apanya? Kayak misalkan emang pengapresiasiannya karena kita ketemu si Iya, kreatornya, iya, iya. bukan karena marketing atau penjualannya kan? Bukan. Jadi gini, Bukan. misalnya nih, saya mau menyerang tertentu, Hmm. strategi yang paling terlihat intelek Hmm. atau elegan itu adalah saya bikin buku. Hmm. Tapi mesti ada orang yang berani pasang badan, Betul. karena nggak mungkin anonimus. Iya. Kira-kira gitu ya. Ketika saya bikin buku, saya munculkan buku, akhirnya saya punya kesempatan untuk keliling daerah untuk mempromosikan buku. Ketika keliling daerah itu saya nggak mungkin hanya jual buku, saya bikin kayak bedah buku. Hmm. Nah bedah buku itu sebenarnya adalah momen paling efektif buat saya itu ketemu mata dengan mata dan Betul. di situ kalau lu punya keahlian melakukan persuasi Kayak storytellingnya bagus bagus. itu gampang mengena kira-kira gitu. Betul. Kalau misalkan dalam satu waktu itu kita bisa dihadiri 300 orang, Wah itu jangan 300, setengahnya aja itu udah efektif. setengahnya aja udah Iya, efektif ya. iya. Oke. Nah dari kebiasaan itulah akhirnya semua event-event bedah buku itu selalu dikhawatirkan ada yang namanya menyusup-nyusupkan sebuah pikiran atau gagasan. Iya, kayak dibilang kayak Apa sih? idealis apa nih? Idealis Ah, apa lagi nih kayak gitu. apalagi tema bukunya berhubungan dengan entah ke kiri-kirian lah, jadi kayak Betul. wah ini jadi karena bangsa kita tuh pernah mengalami itu. Jadi kalau misalkan secara kritik kita diserang dari buku, dari tulisan-tulisan, itu tuh bukan sesuatu hal yang baru. Oh iya iya iya. Dan kalau emang yang diserang spesifiknya mungkin ke pemerintah ataupun Hmm. keseluruhan Indonesia yang emang sedang berjalan atau yang lagi chaos, yaitu biasa gitu ya. Biasa, ya artinya gini, eh lu bikin perlawanan dengan pemerintah atau menyerang pemerintah dengan buku itu biasa. Oke. Nah tinggal kalau misalkan lu udah bikin, lu keliling gitu ya, terus tiba-tiba ada yang nggak suka dengan kegiatan bedah buku itu, cuman pertimbangannya gara-gara ini mah dia kalau itu cuman bikin rusuhannya nih di daerah orang gitu ya, Oke. itu bukan nggak mungkin dengan gampang orang situ tuh jangan di sini lah kira-kira gitu. Tep- Jangankan bedah buku, pengajian yang suka dilarang kok. Betul sih acara-acara yang emang terkesan Iya, kayak biasanya kita kayak gini nggak. dia pasti ribut nih Tiba-tiba udahlah tiba-tiba di jangan di sini cancel deh ya. kira-kira itu ada di cancel. Nah, bedanya bagi yang buku itu karena perlawanan pemerintah Mm-mm. ketika di cancel tadi itu bisa playing victim. Wah, kita dilarang oleh Bla 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 pemerintah. bla jadi serangan Oh, balik. oh. Wah, kelihatannya Prabowo cemas. Buktinya kita ditolak terus di beberapa tempat. Mm-mm. Maksudnya gini, itu tuh kalau orang bilang gimmick marketing, itu Gimmick memang marketing ya. bagus ya Betul. efek itu. Betul. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu memang sejalan dengan isinya gitu ya. Mm-mm. Ya itu nggak tahu. Karena kalau saya sih ngeliatnya gini, kalau ada orang niat tahu ada sebuah skandal, terus saya mau bongkar, selain saya bikin buku, saya pasti akan cari wartawan yang bisa saya percaya, Untuk saya titipin ngebikin, untuk disebarkan gitu loh. betul. Tujuannya apa? Biar saya bisa dijagain gitu. Just in case ada apa-apa. Saya mau apa? Ada backupan gitu. Ada backup. Saya mau bongkar skandal katakanlah di Pertamina atau di mana gitu ya. Saya bakal nyebut nama dan kelihatannya ini punya backing besar atau mafia besar. Saya pasti ada apa-apa nih atau keluarga saya ada apa-apa. Ya, kebayang kan lu harus mengapain kira-kira gitu loh. Bukan dengan cara lu Bener, iya iya. keliling-keliling daerah hanya untuk bedah buku, kira-kira gitu. Tapi kalau semisalkan nih, dibilang tuh katanya orang-orang tuh ngerasa kalau buku ini itu terlalu gelap, terlalu pesimis. Nah, ini tuh emang klaim yang dianggap berlebihan dari penulis bukunya atau emang keadaan Indonesia
seperti apa yang digambarkan itu. Emang realitanya kayak gitu. Oke, sejujurnya gue belum baca buku itu ya. Hmm. Karena juga ya gue masih baca buku yang lain lah, belum sempat ada waktu lah Mungkin mikir. kalau secara riset dari studi-studi sebelumnya, kalau misalkan kita nyerang, Iya, itu tuh emang pasti ada keresahan kayak gitu loh. iya ya. Jadi Tapi gini, penulisan yang berlebihan itu biasanya ada nggak sih gitu? Ada klaim-klaim yang kayaknya ini overclaim terus biar naik lah kita tulis gini aja gitu itu. katakanlah kalaupun ada, itu nggak apa-apa, Mat. Loh, Nggak apa-apa. Gini, serius? lo iya. Jadi kan gini, itu disebut exaggerate ya. Jadi lu tuh Apa itu? membesar-besarkan gitu. Contoh nih ya. Contoh misalkan gue ngomong gini, ini gue ngomong kebalikannya nih. Ya, gimana tuh? Mat, Indonesia ini adalah negara yang gemah ripah loh jinawi. Kamu nanam kayu juga langsung numbuh tanaman. Terus kita buktiin tuh. Ternyata. Bener atau enggak juga sih? Ya itu exaggerate, maksudnya lu lu serius banget sih. Berarti kayak cuman permainan kata kayak yang hiperbola, Iya kan nggak apa-apa, maksudnya kan dalam sebuah tulisan itu biasa. Oke. Mat itu nggak tahu itu gunung kalau digali itu keluar emas, ini keluar minyak. Iya, ya nggak gitu juga kali. Maksudnya. Berarti kalau misalkan sebenarnya narasinya itu tuh biasa lempeng gitu. Tapi pengemasannya itu kayak dramatik, Iya, itu lebih kan deep kayak itu gitu. kan biasa. Itu biasa. Nah, sama kebalikannya. Tadi ngomong yang apa over promise itu ya. Iya, karena Ada dianggap juga gelap yang dan tadi pesimis gitu. over kritis. Wah, negara kita gelap, negara kita bakal hancur. Betul. Negara kita bakal bangkrut. Ya itu kan versi exaggerate yang tadi negatifnya gitu, lebih yang berlawanannya. Mm-mm. Pada akhirnya misalkan benarkah Indonesia akan gelap akan ini? Balik lagi sih kalau gue sih gampangnya gini. Itu menurut buku ayah. Tertarik nggak ngeliat cari di buku B? Tertarik nggak cari di buku C? Selain buku adalah cari sumber. Misalkan begini. Ada nih sumber A. Sumber A ini dia ngeluarin buku 1, 2, 3. Kalau lo mau baca buku keempat, lo mending cari sumber yang B. Jangan yang dari sumber yang sama. Kalau perlu cari sumber C. Ini mana? Dari luar negeri. Dari luar negeri pun dari mana? Kita bisa cek. Karena pada faktanya sekarang dari luar negeri juga banyak yang melihat pesimis tentang Indonesia gitu loh. Oke. Itu tuh banyak. Nah, sebetulnya ini menjadi tantangan buat kita dari yang membaca berita membaca konten lah kira-kira. Dengan mereka yang membuat konten. Misalnya lu ngerasa ini kok banyak media asing yang kayaknya ngelihatnya negatif terus tentang Indonesia. Kan sebenarnya kan yang paling tahu Indonesia kan adalah lu sendiri. Iya, kita sendiri. Iya, katakanlah ukurannya ada Jakarta. Coba lu di daerah. Benarkah lu susah? Susah seperti apa? Seberapa susah? Kan yang tahu orang daerah situ. Betul. Yang Ngerasain orang situ. Sayangnya kalau gue lihat media massa di Indonesia itu mayoritas pemberitaannya itu masih dikuasai oleh pemberitaan nasional yang ternyata orang Jakarta doang. Nah itu yang akhirnya berita-berita. Iya, ngomongnya nasional. Betul. Ternyata Jakarta. Nah maksudnya kalau misalkan gini, contoh harga IHSG lagi turun gitu ya. Dia bilangnya nasional. Wah ini gempar nih langsung tuh seolah. Wah ini kita lagi susah nih. Wah Indonesia akan gelap. Kenapa? Oh kita akan krisis. Kenapa? Patokannya cuma dari IHSG yang berdampak adalah orang-orang yang beli saham yang ternyata itu adalah menengah ke atas yang ada di mayoritas Jakarta atau lima kota besar katakanlah gitu. Betul. Pertanyaannya 80% peredaran uang ini ternyata ada di UMKM. Apa iya gara-gara IHSG tiba-tiba ada petani yang punya warung terus tiba-tiba kerungkat gitu? Enggak kan? Tidak serta-merta kan gitu. Betul. Kalau secara hitungan dampak mungkin tidak akan terlihat jauh sekali. Ya. Iya. Kalau baca yang secara pengertian mereka nggak akan paham itu gitu, memang secara detailnya. Memang iya betul. Iya. Nah itu yang kalau gue lihat balik lagi ya. Ketika lo adalah critical thinking, ya lo harus kritis itu maksudnya sebelah mana nih gue lihat itu. Wah pariwisata Indonesia lagi merosot gitu ya. Patokannya ternyata Bali. Iya gitu, di tempat lain janjian enggak nih. Nah itu kayak gitu. Kan gak semua tempat kayak Bali. Betul. Iya kan. Akhirnya kita lihat angka, oke sebenarnya ternyata angka ini jadi acuan. Jadi acuan dan ini karena mayoritas, karena nasional, porsi terbesar ada di Bali. Jadi ketika Bali itu terdampak, angka ini dia berdampak. Tapi untuk beberapa daerah yang kecil-kecil di Toba, di ini ternyata nggak terlalu berdampak. Atau ada daerah yang ternyata lebih banyak
wisatawan domestik dibanding asing, jadi nggak berdampak. Tapi secara angka dia nggak masuk. Ya kan bisa kayak gitu. Bisa banget Kang. Nah itu yang kalau gue lihat ketika kita mau menilai Indonesia itu krisis atau tidak sih, gelap atau tidak sih gitu ya. Bagi gua angka satu hal, tapi yang lain adalah kalau bisa di breakdown karena ini negara terlalu luas, Mat. Iya, kalau spesifik cuma diartiin dalam satu buku atau cuma salah Susah. satu ini Indonesia harus ini, kayaknya enggak deh. Banyak Susah. pretelan-pretelan Iya. yang emang harus Betul. benerin gitu loh. Dan Bukan Indonesia itu kalau cuma satu kalau aja ini kalau kita perspektifnya. mau agak merenung sebentar itu ya. Soal apa Kang? Indonesia ini negara gede banget. Betul. Gede itu gede banget lah. Jadi kalau dikumpul-kumpulin tanahnya itu se-Eropa tuh mungkin sama lah. Iya Kira-kira betul. gitu ya. Nah terus sekarang gini, Mat. Gua nggak tahu pernah ada yang ngitung atau tidak ya. Gue juga nggak pernah ngitung sih. Cuman lu pernah bayangin ya, Mat. Laporan KPK atas korupsi yang berhubungan dengan tambang dan mineral dan itulah. Iya. Berapa banyak kira-kira gitu ya. Gede banget itu ya. Gede banget, triliunan Kang. Wah iya pasti. Terus baru dari KPK, belum dari Kejaksaan. Iya, kalau Yang kasus difilter timah kemarin tuh. Oke. Kalau di total Mat, itu kira-kira bisa berapa ribu triliun kira-kira gitu Mat. iya benar. 200 Dari ribu lebih katanya. Dari sekian itu berarti ada berapa kubik mineral yang sudah dikeruk dari Indonesia kira-kira gitu. Segitu ya. Nah, sekarang gue mau gambar gini, itu masih di zaman ada KPK dan Kejaksaan. Lu pernah itu yang di bawah tanah Mat ya? Iya. Lu pernah kebayang nggak Aset yang lain. negara kita nih, bangsa kita, Nusantara kita ini, itu pernah dikeruk bagian atasnya Apa itu Kang? oleh kolonial berabad-abad lalu, dan itu membuat bangsa Belanda itu bisa kaya raya. Segitunya. Lu kebayang nggak? Itu yang di atas permukaan aja. Dipangkas. Dipangkas diambil, semua. diambil. Iya. Dari mulai cengkeh, rempah, semua, tembakau, kopi, gula, tebu ya. Itu dipangkas semua. Perkebunan pertanian itu semua disikat. Sikat udah. Gila. Dan itu membuat Negara Belanda itu kaya raya sampai hari ini dari mana kira-kira. Nah sekarang gue berpikir gini Mat. Sampai hari ini negara kita tuh masih dikorup. Iya, Betul itu masih dikorup loh. Pertambangan kita masih dikeruk. Betul. Jadi batu bara selesai pindah masih ada minyak loh, ada inilah, ada inilah. Dan itu dikorup semua. Jadi ada banyak yang namanya penambang gelap. Betul, ilegal. Pertanyaan gue adalah sudah sebegitu banyak dikerik, kok negara kita nggak habis-habis? Itu gila nggak lo? Nah maksud gue gini, ini beneran mau nunggu habis atau gimana gitu loh? Nah sekarang kalau gue ngeliat ya, balik tadi ke apakah Indonesia ini akan gelap atau tidak? Gue lebih melihatnya begini. Gue itu nggak pernah ragu atau berkurang sedikit pun sama yang namanya negara. Oke, kenapa itu Kang? Balik lagi, gue ingetin lagi ya, negara dengan pemerintah itu beda. Beda. Bedanya apa? Negara itu sampai kapanpun, ya ini adalah negara. Oke. Pemerintah tiap 5 tahun itu datang dan pergi bergantian. Menteri apalagi ya bisa ganti-ganti. Betul, orang-orangnya ganti. Sayangnya ketika ada orang yang tidak suka dengan situasi pemerintahan, situasi politik atau tidak apalah istilahnya, kekecewaan dia itu adalah yang dia serang adalah negaranya. Betul. Poin ini yang jarang orang tahu nih. Maksud gua gini, ini negara sudah dibabat, dikeruk, dihabisin apa semua gitu. Kita masih cuman kebanjiran begini mah, lu masih untung lagi kali. Harusnya mah kita udah habis. Hancur kayak apa tahu bener. terkutuk lah kira-kira gitu ya. Pokoknya kalau dibilang chaos hancur-hancurnya negara itu dong. Seluruh masyarakatnya juga kena dampak gitu loh. Nah sekarang bahwasannya si pengelola negara ini yang bernama pemerintah itu masih berantakan, masih yang kacau, masih yang jahat, masih yang korup. Itu sudah terjadi dari bertahun-tahun sejak Republik ini berdiri. Betul. Nah sekarang apa iya terus kita akan gini terus? Enggak, kita harus tetap kritisi, setuju. Kita protes, setuju. Tapi jangan liar gitu loh. Jangan salah target. Apalagi sampai harus memaki-maki atau mencibir negara.
menjelek-jelekan Indonesia gitu. Oke, Nama oke. Indonesia merah putih Garuda. Iya, iya benar. Nggak bisa lah. Kira-kira gitu. Lu nggak suka pemerintahnya, lu nggak suka presidennya, lu nggak suka menterinya, ya kritik aja. Tapi kalau kritik-kritik yang emang kita kritik ya mungkin nggak akan terdengar kalau nggak ada gerakan atau nggak ada sesuatu hal Boleh, yang memicu Kang gitu. boleh. Karena Mau ngerasa kalau kita yang ngomong tuh nggak ada dampaknya, makanya ada nih yang rame akhirnya kita speak lu up justru itu kayak boleh. gitu. Kan begini ya. Boleh misalkan kayak apa demo boleh. Bikin buku dengan tadi boleh. Kan gak ada yang dilarang. Tapi kalau misalkan nih yang dilakukan ini tuh terus-terusan Heeh. kayak dari generasi sebelumnya sampai Iya, generasi sekarang, itu emang nggak curiga kalau ini tuh requestan Kang? ada lah Ada request. ya, ada Ada ya. dong. Bagaimanapun banyak negara itu tidak suka Indonesia tuh banyak. Oke, 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 oke. Kan, Entah kan dari luar atau dari kita sendiri ya. iya, Oke, maksudnya oke. gini, kalau mau jujur, ASEAN atau ASEAN kan, Ya, Asia Tenggara ya, oke. itu tidak akan ada nama ASEAN kalau nggak ada Indonesia. Kenapa bisa? 3/4 Tiga per kaw- empat? 3/4 kawasan ASEAN itu tuh Indonesia. Anjir gede dong. Loh kok gede? Ya, ya, ya memang Ya ASEAN emang tuh itu Indonesia. Indonesia. Iya. Gimana? Iya ya. Iya. Oke, 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 oke. Sebelum Vietnam ini merajalela Hmm. dengan perekonomian dunia, itu satu ASEAN itu tuh mengandalkan Indonesia. Mm-mm. Dan jangan salah, ada negara-negara tetangga kita itu yang dapat keuntungan Mm-mm. dari Indonesia. Banyak, termasuk dari yang nakal-nakal di Indonesia. Dari yang korup-korup dari Indonesia. Yang Betul. curi-curi. Pemanfaatan apa itu tambang, timah, batu bara, sawit, semua itu kan banyak yang main. Segitu Dampaknya segitu ini. dicurangin, dikeruk, di apa. Sekarang kamu pernah kepikir gak minyak kita itu, Mat? Kenapa Kang? Lu pernah kebayang gak zaman zaman perjuangan itu ya. Iya. Zaman masih belum merdeka lah. Jauh banget ya. Jauh banget kan ya. Iya. Penerangan pakai apa kira-kira? Itu tuh masih pakai apa sih Petromak? Bukan, yang minyak tanah itu loh. Nah, lampu tempel itu. Iya, obor. Obor itu ya. Mm-mm. Lu pernah kepikir gak tuh minyak tanah dapat dari mana? Kilang minyak gak sih? Lah iya, dari mana tuh? Dari bumi. Ya bukan. Beli. Lah iya, itu apakah ada kapal tanker milik Belanda Nggak datang? mungkin. Tapi dari mana kira-kira? Kita gali sendiri sih. Betul. Kita nyari. Jadi yang cukup tua itu tambang minyak itu ada di Kalimantan. Kalimantan. Itu masih yang alat tradisional gitu. Enggak. Gimana Jadi caranya? ya, tapi yang pertama ngegali itu adalah Belanda. Yang pertama ngegali dan Jadi dijadiin tambang. ada pengusaha Belanda itu izin sama kepala daerah itu raja di sana. Raja di Kalimantan. Saya mau ngegali di sini nih, ada salaman bikin hari. Nah, minyaknya itu dipakai tuh buat lampu tempel apa semua begitu, Mat. Betul. Itu dari zaman itu lu bayangin. Lama banget. Lama banget ya. Dari 1800 kali tahun berapa. Nah, itu bayangkan begini. Ketika itu dilakukan sampai hari ini, Mat, itu kilang masih bekerja, Mat. Buset, sampai sekarang masih beroperasi. Masih bekerja. Oke. Gak bisa habis, Mat. Oke. Pada faktanya dari hasilnya situ, lu pernah tahu nggak bahwa di kita itu kebocoran suplai bahan bakar tuh sejak disubsidi itu kan bocor kemana-mana. Iya, benar. Lu pernah tahu istilah kapal kencing nggak? Apa tuh? Apa Kang? Belum pernah dengar Kang? Jadi kapal kencing itu sama kayak lu beli bensin premium. Dioplos. Bukan dioplos, lu mobil lu diodong-odong, lu ganti jadi tangki, Oh, dimodif itu. lu modif, lu isi, tiba-tiba lu jual. Lu jangan salah, kapal-kapal tanker kita itu banyak yang kencing di tengah laut. Oh, kayak gitu. Di tengah laut. Diambil, dikumpulin, dijual. Dan Oke. ada yang jual ke negara tetangga. Iya. Untuk gede, kenapa? Karena dia belinya kan ada subsidi kita. Ini enggak. Oh. Pertanyaannya gini, Oke. itu bisa berlaku dari kapan? Dari dulu dan sampai sekarang. Oke. Diam-diam. Pemainnya siapa lo kira?
Orang-orang jahat pasti. Dan orang gede. Itu aja ya pasti Itu orang-orangnya. aja. Oh gitu. Punya Kelacak posisi. sih harusnya. Nah dengan begitu sekarang pertanyaan adalah eh kalau emang kita mau apa Indonesia ini jangan suram nantinya, yang begitu-begitu kan harusnya kan kenapa nggak diselesain ya atau kayak gitu. Oh oke. Kalau gua Oke. misalkan begini, ini kalau misalkan gue nyerang pemerintah terus, tapi yang mafia itu tetap main, om juga bohong kali. Bener, percuma Ibaratnya kalau gini, kita bersih-bersih tapi masih ada yang pada ngotorin. faktanya pemerintah mau ganti-ganti, presiden ganti-ganti, itu kayaknya langgeng-langgeng aja tuh. Nah, tapi kalau misalkan ada orang yang investigasi kah atau apa, itu dicari itu dibawa, mungkin itu lebih seru kata gue. Oh oke. Kalau misalkan dari semua yang kita omongin tadi Kang, kan kita bisa bilang kalau kita punya aset, kita punya sistem lah dan kita tahu cara mengelolanya ini tuh seperti ini. Cuman ketika itu bocor karena ada kasus, ada penyelewengan dan itu dijadiin sebuah senjata untuk ayo kita rubah sistem ini karena sistem ini itu udah bobrok bla Iya. bla 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 bla. Itu udah kayak ngerasa satu aset ini tuh kan milik satu Indonesia. Nah, kalau yang dimanfaatin adalah momen-momen seperti ini, sebenarnya cara ini tuh cara yang seperti apa sih, Kang? Bagi gua kritik itu Kok jangan sejahat itu gitu? nggak bisa mat namanya ini ya. Bagi gua kritik itu jangan berhenti. Oke. Jadi kritik, tuntutan, perlawanan itu jangan berhenti. Mm-mm. Satu yang mesti diingat, jadi gini, jangan melukai negara dan jangan melukai rakyat, kira-kira itulah. Oke. Cuman itu. Jadi lu mau demo kayak, lu mau protes, lu mau bikin perlawanan sekalipun, ya silakan. Karena apa? Demokrasi kita itu tuh memang kalau lu negara ini bangsa ini mau bener, harus ada yang ngejagain kira-kira. Harus ada kontrol, kira-kira jangan kebablasan lah. Caranya apa? Ya kontrol dari masyarakat. Society itu harus tetap kritis itu loh, ngelihat apa semua itu. Yang menjadi disayangkan adalah ketika kritisnya itu tuh lu salah sasaran gitu loh. Kalau misalkan targetnya salah sasaran tuh yang terlalu berlebih-lebihan gitu Bukan dibikin-bikin. berlebihan, salah sasaran. Misalkan begini deh. Gua bukan mau ini ya. Gua ngambil contoh aja karena ini agak-agak seru dan agak-agak menarik sih buat gue ya. Mungkin orang abisnya akan bilang kalau gue pembela sawit. Ya nggak apa-apa lah. Contoh begini, sawit itu ya. Ada berapa banyak orang yang mengkritik tentang sawit gitu misalkan. Protes tentang sawit. Boleh nggak sih? Boleh, harus dikritik. Kenapa? Karena sawit itu memang merusak tanah, merusak alam, membuat ini itu. Betul. Pertanyaannya adalah, apakah semua sawit begitu? Enggak. Bahwa sawit itu ada yang ditanam itu secara proper di tempat kawasan yang disebut hutan industri. Betul. Jadi lahan itu memang dibikin untuk industri. Betul, untuk tanaman-tanaman seperti tanaman itu. Apapun ya, nggak cuma sawit sih. Betul. Lu ke pabrik kertas juga kan ada tanaman pohonnya pohon kertas. Betul. Hutan industri untuk tembakau, ya tembakau doang gitu. Betul. Sama gitu loh. Betul. Jagung, ya jagung doang. Itu kan disebut untuk industri. Nah sekarang sawit juga begitu. Tapi ketika ada hutan yang dilindungi, yang masih asli, yang masih bagus, masih berfungsi dengan baik, dirusak, dibabat hanya untuk sawit, itu mah bukan cuma harus dikritik, harus dilawan gitu loh. Nggak ada toleran, dilawan lah, gimana sih gitu loh. Apakah cuma sawit? Ya enggak. Ya enggak. Bisa yang lain. Bisa, pokoknya semua hutan yang peruntukannya itu bukan untuk industri dan sudah dijaga, apalagi sudah dapat status hutan lindung, tiba-tiba mau dibabat, mau dijadikan apapun. Ya bukan cuma harus dikritik, harus dilawan. Oke. Yang bisa ngelawan siapa? Semuanya. Tapi informasi harus dari daerah, karena masyarakat daerah yang tahu. Kan sebuah hutan yang tahu itu dibabat kan warga lokal. Sekarang yang terjadi apa coba? Ternyata warga lokal ketika ada hutannya itu dibabat untuk dibikin sawit, mereka diam-diam aja. Kenapa? Dapat kerjaan nanti mereka. Iya, benar. Kan dilematis. Betul. Ini kan sama yang dibilang oleh Nicholas Saputra. Dan mereka nggak punya pekerjaan. Ketika ada penebangan itu, dia dapat pekerjaan.
Ketika jadi sawit, dapat kerjaan lain, Betul. cuma jadi centeng, kayak jadi apa? Mm-mm. Akhirnya ini kerjaan siapa? Kerjaan semua orang. Tapi itu nggak mungkin lu ngelarang kalau nggak dikasih lapangan pekerjaan pengganti, kan gitu-gitu ya. Iya. Nah itu balik lagi, udah dilawan, dipikirin, dikritisi. Karena apa? Kalau nggak gini kita nggak kelar-kelar. Tapi kalau lu cuma nuding, apalagi cuma bilang anti sawit, anti sawit, anti sawit, bagi gua itu salah sasaran karena apa? Nggak akan mengubah apa-apa. Oke. Apalagi ketika menolak sawit, nggak mau tahu, pokoknya tidak perlu sawit. Ditanya balik, lu yakin loh? Berarti kita tidak akan ada yang namanya Sabun. minyak nabati atau sabun itu. Betul. Enggak kok, tetap bisa. Dapat dari mana? Dari yang namanya minyak bunga matahari. Buset, ribet lagi, kita bikin lagi dari awal. Bukan, itu kan impor. Beli dong. Emang. Eish. Nah sekarang mudeng kan? Oke, make sense. Karena di kita nggak mungkin lo punya ladang bunga matahari, bijinya dijadikan minyak apa ya? Letak geografis dan segala bentuk tekstur tanah Iya. ataupun airnya juga itu nggak sama di negara Akhirnya, lain kayak gitu. Karena bisnis minyak biji matahari itu kalah oleh sawit, udah lalu serang tuh sawit tuh. Nggak mau tahu lah pokoknya. Malaysia juga punya ladang sawit, jangan salah. Oke. Negara lain juga ada yang punya sawit. Artinya gini, kenapa yang lo marahin hanya sawit dari Indonesia sih? Gitu. Iya kan. Nah itu maksud gua. Kita harus kritisi lah kayak gitu. Sama tambang batu bara. Oke. Wah diserang begini-begini batu bara Indonesia begini apa lalalala. Iya selama itu gini. Tapi kalau lu membenci batu bara, bagi gua tuh gini loh. Bro, batu bara kan ada dari zaman kapan juga udah ada kali. Iya, kita juga pakai itu buat apa aja nggak sih? Bukan cuma kita, dari siapapun ya, negara kita belum ada negara itu kita udah ada itu. di dunia itu tuh sudah pakai batu bara. Oke. Kira-kira gitu. Lu kira di Inggris Manchester Nggak pakai itu. itu kan kota dari batu bara. Artinya gini, dari dulu udah ada kali. Oke. Revolusi industri itu kan terjadi kan gara-gara batu bara. Buat boilernya. Nah maksudnya gini, kalau sekarang ribut, oke, tapi kan itu kan dulu. Sekarang kita jaga. Loh memang dijaga. Tapi pertanyaannya, kalau ternyata kita bisa menambang dan dipakai dan ini, selama itu dijaga, ada aturan dan pakem-pakemnya. Dan itu kan nggak susah. Lu cek aja negara mana sih yang pakai batu bara atau tambang, ada kok banyak. Iya benar, banyak banget. Iya, ya tinggal kita ikutin aja. Oke. Bagaimana biar ini. Oke. Selama itu nggak melanggar, kecuali ada pelanggaran, boleh deh tuh lu gubrak deh kira-kira gitu. Oke. Make sense sih dari obrolan yang kita intronya itu buku dan terutama latar belakang dari apa itu kritik soal apa yang kita punya, misalkan dari tambang dan kepemilikan dari apapun yang bisa kita olah dari sumber daya alam kayak gitu. Dan dari keputusan-keputusan itu kita juga tahu kalau semisalkan kita ngerasa kalau masyarakat itu punya hak, bahkan gak harus nunggu dari apa yang lagi rame untuk bisa mengkritik. Iyalah. Iya kan? Apalagi orang daerah ya. Iya, kalau semisalkan kebutuhannya itu emang kita bisa bilang ini tuh ngerusak ataupun ngerugiin, kita bisa bilang. Dan nggak harus yang gimana-gimana untuk berkuar-kuar harus ganti sistem lah atau apapun kayak gitu. Karena ya gimana pun kejadiannya, negara-negara, pemerintahan itu sesuatu hal yang berbeda ya Kang ya. Iyalah. Dan seperti yang Kang Motul tadi bilang, kalau mengkritik itu boleh, tapi setidaknya kritik itu kan bisa membangun, bisa merubah sesuatu hal yang emang kita bisa rasakan dampaknya bareng-bareng. Betul, pasti itu. Kayak gitu ya Kang ya? Iya. Oke. Artinya gini, jangan pernah berpikir bahwa mengkritik itu tuh ngeganggu, annoying gitu-gitu. Cuma Lu berisik apa, doang tuh. lu akan mengubah apa Pak? Enggak. Oke. Yakinlah bahwa mengkritik itu, demo itu, itu tuh bisa berdampak. Dan Jadi itu mesti diingat dulu ya. betul. Dan apapun yang kalian kritik dengan cara apapun itu terserah dan senyamannya kalian mau pakai Senyamannya apa. lah. Iya, pakai metode apa. Selama tadi itu nggak usah jadi benci atau menyerang negara lu Betul, sendiri, betul. termasuk dengan atributnya, termasuk jangan nyusahin orang. Oke. Jadi jangan nyusahin orang, entah itu pengguna jalan apa. Gini loh, kita itu udah dapat aturan, bahkan izin legal bahwa lu demo tuh boleh, nutup jalan tuh boleh. Sama ada aturannya. Bilang aja nggak apa-apa, demo aja gitu loh. Oke, alright. Jadi buat kalian nih, generasi muda nih, kalau misalkan kalian punya keluhan, kalau emang berani speak up, boleh. Mau mengkritik, Iya, mau mengkritik atau kritik lah. emang
sekedar mau nyampe nusul tuh boleh aja, kayak mau Boleh. bikin konten atau bikin buku kayak Dendi Laksono juga Boleh nggak lah. apa-apa, nggak masalah. Boleh lah, kenapa Oke, tidak? nggak apa-apa ya Kang ya. Lo ya boleh lah, kenapa nggak? Oke, kita tutup. Bye bye. Thank you.